Baik Bapak Ibu, kembali saya akan memperkenalkan para instruktur kita yang akan memandu acara yoga kita bersama pada pagi hari ini. Ada Bli Bagus Krishna dari Hridaya Yoga Center, kami mohon untuk naik ke atas panggung. Hridaya Yoga Center adalah sekolah yoga yang mengajar yoga ke seluruh Indonesia. Jadi kalau ada panggilan-panggilan untuk mengajar, menjadi teacher training, menjadi guru yoga, Bli Yoga ini sudah keliling Indonesia untuk memberikan training kepada calon guru yoga. Kita berikan tepuk tangan untuk Bli Yoga, Bli Bagus Krishna. Kemudian ada Mbok Deti Astiti dari Yoga.Cinere. Ini Mbok Deti Astiti. Mbak Deti punya studio dan juga punya yayasan dan sekolah PAUD untuk anak-anak yang kurang mampu di Cinere. Kita beri tepuk tangan buat Mbak Deti. Kemudian ada Bli Nova Wibawa dari Stah Dharma Nusantara. Nova juga adalah murid dari Bli Bagus dari Hridaya Yoga Center. Bli Nova saat ini aktif mengajar di Pura Bekasi dan Pura Cibubur dan juga memberikan private di beberapa studio. Kemudian ada Mbok Dewi Kesuma dari Yoga Pura Ciangsana. Kita beri tepuk tangan. Mbak Dewi aktif mengajar di Pura Ciangsana dan juga memberikan private di sekitar daerah Cibubur dan Ciangsana. Kemudian ada Mbok Dayu Rani. Kita beri tepuk tangan Mbok Dayu. Mbok Dayu dari Depok. Mengajar di beberapa studio dan spesialisasinya itu adalah di Lenteng Agung ya. Di Lenteng Agung dan di Depok. Spesialisasinya itu adalah Yin Yoga yang relax. Yin Yoga dan juga yoga menggunakan alat-alat bantu, menggunakan properti seperti itu. Kita beri tepuk tangan. Kemudian ada satu lagi Mama Lo, muridnya Bli Bagus. Niki Mama Lo hadir berkesempatan. Mama Lo ini juga murid setianya Bli Bagus yang berkeliling Indonesia untuk memberikan asistensi kepada murid calon-calon guru yoga di seluruh Indonesia. Niki guru yoga yang paling senior. Tapi wajahnya masih tampak awet muda karena rajin berlatih yoga. Nah ini lansia muda katanya. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah para instruktur yoga kita. Sebelum kita mulai kita berfoto dulu. Baik, tangannya panganjali dumon. Tiang beri aba-aba, 1, 2, 3. Oke baik, gaya germas gimana Bu? Gaya germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Oh ya, tangannya seperti ini, seperti sarang beo setengah. C, G ya, G, huruf G, germas. Ya. G, tangannya G, 1, 2, 3. Sudah? Gaya bebas sekarang, sekali lagi Pak, gaya bebas. 1, gaya bebas sekali lagi Pak. Senyumnya Bapak Ibu semangat semuanya. 1, 2, 3. Atur suksema Bapak Ibu. Oke, sekarang balik lagi kepada instruktur ke bawah. Nanti fotonya dari panggung. Para instruktur di bawah difoto dari panggung. Bapak Ibu silakan ke matrasnya masing-masing, akan difoto dari atas. Enggak, matrasnya di sini tapi foto dulu.
Pak Gusti kita duduk aja, duduk nggih. Oke. Nggih, duduk di sela-sela. Oke. Ya, yang di pinggir-pinggir boleh mendekat, silakan mendekat Dumon. Kalau mau dapat silakan mendekat yang pinggir-pinggir, nggih, kita perlu waktu sebentar lagi. Nggih. Boleh kelihatan kok di belakang kelihatan, tapi yang di pinggir nggak nyampe kameranya. Nggih, silakan, tangannya panganjali Dumon. Oke, gaya bebas, gaya bebas. 1, 2. Satu, dua. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali ke matrasnya masing-masing. Oh ya Bapak Ibu, Tiang lupa memperkenalkan diri. 1, 2, 3. Mohon maaf. Tiang Rawi Praba. Tiang juga mengajar anak-anak UKM STAH dan juga mengajar di Pura Aditya Jaya Rawamangun puniki. Nggih, matur suksema. Nggih, Bapak Ibu, acara yoga akan segera kita mulai. Kami persilahkan kepada Beli Bagus dan tim untuk segera memulai acara yoga kita bersama pagi hari ini. Matur suksema. Cek 1, 2, 3. Terima kasih banyak Mbak Rawi yang sudah memandu kita dari pagi, dari pendaftaran yang bangun paling subuh itu Mbak Rawi. Bangunin kita juga di grup. Ingetin bajunya, ingetin semua ya. Karena waktunya sudah lewat dari jadwal yang di flyer, kita mulai saja. Saya tidak menyebut satu-satu lagi. Langsung kita mulai. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Namaste. Kalau sudah Namaste mewakili salam kita, ya secara tidak langsung kita mungkin ingat ya, pandemi ini seolah-olah yoga dipopulerkan. Karena semua salam diganti dengan Namaste. Jadi itu sinyal positif bahwa yoga adalah sebuah solusi. Nah, sebelum saya mulai, tadi sudah diperkenalkan semua, tidak diperkenalkan lagi. Saya pingin, Mbak Rawi ada door prize kan? Boleh saya 2 ya? Boleh 2? Boleh saya minta 2? Oke. Sebelum kita mulai yoganya, supaya menghangatkan suasana, kira-kira ibu bapak yang ada di sini, tahu nggak ya gitu, udah sering yoga, udah sering nenteng-nenteng matras berapa kali seminggu. Terus nanti kalau ada yang tanya, Bu, Pak, sebenarnya yoga itu apa sih gitu, kenapa saya sudah olahraga kok disarankan yoga? Kira-kira ada nggak yang bisa bantu saya jawab, apa sih bedanya yoga dengan olahraga itu? Saya sudah olahraga, kenapa harus yoga? Nah, ada nggak yang bisa membantu saya? Nanti itu ada door prize 2 nanti. Bapak ya? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya I Gede Suyase. Pak Gede Suyase. Asli Badung, Bali. Tapi bukan Badung, Pak. Nggih. Bukan bandel ya, Badung. Badung, Bali. Gini Pak, yoga itu kita berolahraga 2 fungsi. Mengambil kesehatan dan berdoa. Kita berhubungkan batin dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, pencipta kita. Jadi hubungan atas sama bawah, langit dan tanah. Kita menyatu. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih, matur semua. Ada lagi? Ada lagi? Ya, adik. Dari STAH ya? Perkenalkan, nama saya Cornelia Ratnadewi Priani, saya mahasiswa STAH DNJ.
Ya, Saya berasal dari Kalimantan Barat, sekarang saya tinggal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. ya. Menurut saya perbedaan yoga dengan olahraga adalah kalau yoga olah rasa dan olah fisik, kalau olahraga hanya olah fisik. Olah apa kalau yoga Olah- tadi? Olah rasa dan olah fisik. Ya. Kalau olahraga hanya olah fisik saja. Olah fisik saja. Oke, tepuk tangan. Cukup 2 ya. Cukup 2 ya. Kira-kira yang dapat nanti mana? Tepuk tangannya untuk Bapak. Tepuk tangannya untuk adik. Lia, Oh, adik yang dapat berarti ya. Nanti door prize-nya untuk adik. Lia. Oke, oke, baik. Hadiahnya untuk adik. Oke, saya bantu sedikit. Jawaban tadi semua sudah bagus, sudah mewakili. Untuk lebih menggamblangkan lagi, kalau olahraga dari asal katanya aja olahraga, yang diolah raganya saja. Mungkin ada pertanyaan, oh orang sambil olahraga juga saya bernapas kok gitu. Ya, tapi yang difokuskan adalah raga, olahraga. Napas itu kan untuk hidup. Berarti semua yang hidup bernapas, ya. Nah, bedanya kalau yoga apa? Kalau yoga itu kan huge penyatuan ke dalam diri, ada tubuh fisik, ada energi, ada pikiran, ada jiwa juga. Ketika kita melakukan yoga, maka semua lapisan tubuh kita olah. Raganya kita olah. Yang di dalam yoga istilahnya olah tubuh fisik dengan asana atau gerakan, pose-pose. Berarti fisiknya kita udah olah nih, olahraga ya. Kemudian lapisan yang kedua ada namanya energi atau prana. Yang ciri-cirinya orang masih naik turun emosinya, masih suka galau, masih suka nervous atau takut, ya. Itu kita olah dengan mengolah energi atau mengolah napas. Nama istilah yoganya apa? Olah napas, istilah yoganya pranayama atau pranayama. Kemudian pikiran, lapisan yang ketiga, manomaya kosya. Pikiran kita duduk di sini 1 menit aja. Yakin nggak 1 menit ada di sini? Udah mikirin habis ini makan apa ya di sebelah gitu. Atau sore nanti mau kemana ya? Atau masih tertinggal? Coba bulan lalu nggak kayak gitu ya? Pasti nggak kayak gini. Masih ketinggal di masa lalu? Atau udah takut tahun baru nanti kemana ya gitu? Belum ada budget nih buat tahun. Mudah gitu ya? Berarti pikiran kita, tubuh fisiknya ada di sini sering ketarik ke masa lalu atau ke masa yang akan datang. Nah, untuk pikiran yang seperti itu, kita juga bisa melakukan di dalam yoga untuk melatih fokus pikiran kita ada di saat ini, di mana tubuh kita ini ada secara fisik. Present moment. Apa nama latihannya dalam yoga? Latihan untuk pikiran itu namanya apa? Untuk melatih fokus? Meditasi, tapi nggak dapat baju ya, nggak dapat hadiah. Jadi bedanya yoga, olahraga dengan yoga. Kalau olahraga hanya raga yang kita olah, kalau yoga olahraga asana, olah rasa tadi adik, energi, pranayama, olah pikiran dan jiwa, meditasi. Jadi yoga itu menyehatkan kita secara holistik, semua lapisan tubuh. Nah, itu yang akan kita lakukan hari ini. Makanya kita sharingnya Hatha Yoga, asana, pranayama, dan meditasi untuk tubuh fisik, energi, pikiran, dan jiwa. Udah ya, itu yang akan kita sharing hari ini. Udah siap semua kayaknya ini. Adakah yang baru pertama kali yoga di sini? Dengan saya, tapi udah sering ya. Oke, saya yakin udah sering semua yoga. Adakah yang punya keluhan di bagian tubuhnya hari ini? Tidak ya? Oke, lututnya ibu ya. Nanti yang baru yoga mungkin yang punya keluhan di bagian tubuh, jadi lakukan semampunya. Tidak memaksakan diri, dengarkan tubuh, pikiran, dan jiwa kita ke dalam. Kalau ada yang tidak mampu di lututnya ibu, gunakan alas. Atau tetap juga tidak nyaman, tidak usah dilakukan.
Nanti kita akan kasih opsi-opsi yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Pilih opsi yang paling nyaman untuk diri kita masing-masing, ya. Karena yoga adalah proses ke dalam diri, tidak melihat ke samping kiri dan kanan, ya. Oke, hari ini karena kita berbagi hatha yoga, kita akan mulai dari meditasi dulu untuk memfokuskan diri ke dalam diri. Kemudian kita lanjutkan dengan pranayama, mengolah energi dalam tubuh kita. Baru terakhir nanti kita lakukan asana. Kemudian ditutup dengan relaksasi atau sawasana. Kira-kira berapa menit Mbak Rawi? 2 jam? 3 jam? Nggak apa-apa. Kata Bu Rai nggak apa-apa 3 jam, Pak. Oh ya. Oke, nanti sesuai dengan kemampuan aja ya. Oke, kita mulai ya. Sudah siap semua? Nanti kalau ada gerakan-gerakan yang misalnya belum hafal atau belum tahu, boleh melihat yang cantik-cantik di depan ini. Nanti Bu Dayu menghadap ke samping gerakannya ya. Mbak Deti tetap menghadap ke depan ya. Bu Dewi tetap menghadap ke depan juga. Mama Lu menghadap ke samping ya. Bisa dilihat contohnya. Nanti yang di bawah juga yang ikut gerakan, tidak ada yang keberatan kan disentuh? Ada pingin disentuh? Ada 2 yang membantu saya nanti menyuruh. Karena biasanya pernah saya mengalami, baru saya mau sentuh, don't touch me. Nah, begitu. Aduh, saya mundur jadinya. Tapi ada juga katanya, kok saya udah salah-salahin kok disentuh sama beli gitu. Berarti memang selalu ada ha dan ta, dualitas. Ada yang ingin disentuh, ada yang tidak mau disentuh. Nanti ada 2 orang yang membantu menyentuh, yaitu beli Nova yang ganteng. Nanti kalau mau dibenerin, nanti beli noda. Atau mungkin kakinya daripada nanti bahaya, menimbulkan cedera, nanti bisa dibenerin ya. Ada Mbak Rawi juga. Mbak Rawi itu juga membantu membenerin secara sentuhan nanti ya. Oke, kita siap untuk mulai. Kita awali dari posisi duduk meditasi. Pilih posisi duduk yang paling nyaman. Duduk yang nyaman itu seperti apa sih? Ada 2 tulang duduk di dalam tubuh kita, bukan tulang ekor. Yang di tengah tulang ekor, itu yang harus kita aman dan nyamankan duduknya. Ketika kita merasakan 2 tulang duduk itu nempel di otot bokong kiri kanan, bisa ditarik keluar ke belakang untuk merasakan 2 tulang duduk, itulah pondasi kita pada saat kita duduk. Nah, ketika itu sudah dirasakan, sekarang pindahkan kesadaran atau pikirkan tulang ekor yang paling ujung. Lalu pikirkan tulang punggung bawah, tulang punggung tengah, atas, leher belakang, kepala belakang, ubun-ubun, seolah-olah ada aliran energi yang mengalir ke arah kepala ubun-ubun, langit-langit atau langit kita, Bapak Angkasa. Kalau sudah nyaman, busungkan dada dan mulai menutup lembut kedua kelopak mata kita. Dengan menutup lembut kedua kelopak mata kita, kita selalu berusaha menyatukan seluruh lapisan tubuh kita, lapisan tubuh fisik, energi, pikiran dan jiwa kita menyatu ke dalam diri dengan cara membawa fokus kita pada napas. Kembali saya akan memandu membawa kesadaran kita mulai dari lapisan tubuh yang paling luar, yaitu lapisan tubuh fisik. Hanya pikirkan saja atau sadari tanpa melakukan reaksi atau gerakan apapun, hanya sadari. 2 tulang duduk kita menempel kokoh, membumi pada ibu pertiwi kita. Itulah pondasi kita pada saat kita duduk. Tulang punggung kita mulai dari tulang ekor, tulang punggung bawah, tengah, atas, leher, kepala. Mengalir energi ke atas ke arah Bapak Angkasa. Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa adalah 2 sumber energi terbesar sebagai proses awal terjadinya setiap insan kehidupan. Ruwo Pinedo. Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi, Yang Yin. Sekarang pikirkan atau sadari area dada kita. Area dada kita selalu berusaha untuk membuka
Dengan mengangkat bahu ke atas, lalu diputar ke belakang, turunkan jauh ke bawah dari leher dan telinga. Lalu letakkan telapak tangan di atas lutut menghadap ke atas. Dengan telapak tangan menghadap ke atas, kita selalu siap menerima dan menyerap segala energi positif dari Sang Pencipta dan semesta ke dalam diri, dan kembali melepaskan segala negatif dan segala yang memang harus kita lepaskan dari dalam diri, kembali selaras kepada semesta. Dengan membuka dada, anahata cakra kita, ada cinta kasih di anahata cakra kita, kita selalu berusaha menyerap segala positif ke dalam diri, melepas segala negatif kembali ke semesta. Sekarang bawa kesadaran kita di area wajah, selalu tersenyum di wajah. Sebagai cerminan, seluruh lapisan tubuh kita menyatu ke dalam diri, rileks dan nyaman. Tersenyum dari dalam hati. Ketika kita menutup mata, kita selalu berusaha menyatukan setiap lapisan tubuh kita ke dalam diri. Lapisan tubuh fisik, Annamaya Kosya, energi Pranamaya Kosya, pikiran Manomaya Kosya, jiwa menyatu ke dalam diri. Dan sekarang setelah seluruh tubuh fisik kita benar-benar rileks dan nyaman, diam, tidak bergerak lagi, bayangkan tubuh fisik kita layaknya sebuah patung yang kokoh. Dan perlahan kita tuntun kesadaran kita masuk ke lapisan tubuh yang kedua, yaitu energi, dengan cara membawa kesadaran kita fokus pada napas. Di setiap tarikan napas, kita sadari aliran energi positif prana mengalir ke dalam tubuh kita. Di setiap hembusan nafas, kita amati dan sadari aliran energi prana kita lepaskan kembali ke semesta. Di setiap tarikan nafas, tersenyum, kita mengucap syukur atas energi positif yang kita serap ke dalam diri. Di setiap hembusan nafas keluar, dengan penuh ikhlas kita melepas segala yang memang kita harus lepaskan dari dalam diri. Letting go. Tetap menjaga senyum dari dalam hati dan wajah kita. Sekarang perlahan-lahan kita tuntun kesadaran kita masuk ke lapisan tubuh yang ketiga, yaitu pikiran Manomaya Kosya. Dengan mencoba selalu membawa pikiran kita fokus di mata ketiga atau di antara alis, Ajna Cakra. Di saat pikiran kita terkadang bergerak keluar atau memikirkan hal-hal yang lain di luar diri kita, selalu kita bantu dengan mencoba kembali membawa pikiran kita untuk fokus di mata ketiga atau Ajna Cakra. Setiap menarik nafas, kembali fokuskan pikiran di mata ketiga. Setiap melepas nafas, semakin fokus kita, semakin ditajamkan intuisi kita. Dan perlahan-lahan kita tuntun kesadaran kita masuk ke dalam hati kita masing-masing dan di dalam hati nurani kita masing-masing di Anahata. Kita membuat satu buah kalimat singkat dan positif atau afirmasi positif yang di dalam yoga kita sebut dengan Sangkalpa. Kalimat afirmasi mungkin adalah doa kita hari ini, atau tujuan kita ada di sini hari ini, atau mungkin juga hal-hal positif yang akan kita lakukan ke depan. Tetap menjaga senyum dari dalam hati dan wajah kita.
Dan sekarang kalimat afirmasi yang sudah kita tentukan di dalam hati kita masing-masing. Kembali kita ucapkan berulang 3 kali di dalam hati. Kembali ke dalam diri, kembali menyadari napas kita. Sekarang bersama-sama tetap menjaga senyum dari dalam hati dan wajah kita dengan penuh rasa syukur. Bersama-sama kita menarik napas dalam dan lembut. Dan pada saat kita menghembuskan napas dengan penuh rasa syukur dan penuh ikhlas, kita satukan telapak jari tangan kita di depan dada, minor cakra kita di anahata cakra, dengan tetap memejamkan mata. Perlahan kita menundukkan kepala kita, dekatkan dagu ke arah dada. Semakin kita menundukkan kepala kita, memejamkan kedua mata, maka semakin dalam kita selalu berusaha melihat lebih dalam ke dalam diri, karena yoga adalah proses penyatuan ke dalam diri, mensyukuri segala proses yang sudah kita lalui sampai kita ada di sini saat ini. Dan sekarang sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, mari kita berdoa mengucap syukur untuk memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta segala sumber yang ada di semesta ini. Kepada jiwa-jiwa suci, para guru dan leluhur yang sudah mendahului kita. Kepada jiwa-jiwa suci yang ada di dalam setiap diri kita, percikan sinar suci Tuhan. Kepada alam semesta, semoga apa yang akan kita sharing bersama, kita belajar dan berlatih hari ini, senantiasa beliau hadir memberi bimbingan dan tuntunannya, sehingga semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan memberi manfaat positif kepada semesta, kepada lingkungan dan orang-orang di sekeliling kita, dan juga ke dalam diri kita. Kembali ke dalam diri, menyadari napas kita. Dan sekarang untuk keselarasan energi kepada Sang Pencipta, semesta, lingkungan, sesama, dan juga ke dalam diri, kita akan mengucap 1 kali chanting Om pada saat melepas napas. Bersama-sama menarik napas dalam dan lembut. Kembali bernapas normal, hening sejenak di sini untuk menyadari vibrasi energi Om ke dalam diri, ke sekeliling kita. Dan perlahan kita bisa menggosokkan telapak jari tangan kita sampai terasa hangat. Kemudian telapak tangan boleh kita tempelkan di kelopak mata. Boleh beri pijatan sedikit. Kalau sudah siap membuka mata, kembalikan tangan di depan dada, namaste. Ya. Bagian pertama dalam Hatha Yoga sudah kita lakukan dan sudah terlihat ada yang pegel-pegel kakinya. Oke, udah berapa kali ganti kaki gini ya. Artinya tubuh fisik kita perlu dilatih itu supaya lebih lentur ya, supaya lebih lentur. Nanti bisa dilatih. Saya dulu juga begitu. Belum 1 menit